Merdeka, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDL Sade Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-35. Kitab Yeremia pasal yang ke-35, saya akan membacakan ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema taat dan tidak taat. Taat atau tidak taat itu merupakan pilihan hidup setiap orang, di mana Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas. Tuhan tidak pernah memaksa manusia, Tuhan tidak menjadikan manusia seperti robot, tetapi Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas. Jadi taat atau tidak taat itu merupakan pilihan dari setiap orang. Namun, apa yang menjadi pilihan setiap orang pasti ada dampaknya, pasti ada akibatnya, pasti ada resikonya. Entah itu hal yang positif ataupun yang negatif. Ketika seseorang memilih taat atau memilih tidak taat, pasti ada akibat, ada dampak yang akan dialami oleh orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan penghakiman Allah atas bangsa Yehuda dinyatakan dengan tegas, dengan membandingkan umat Tuhan Yehuda dengan orang-orang Rekab. Perbandingan ini merupakan kecaman yang keras yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda, di mana bangsa Yehuda mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Rekab, sekalipun orang-orang Rekab adalah orang-orang pengembara, orang-orang pendatang, orang-orang Rekab bukan siapa-siapa dibandingkan dengan bangsa Yehuda. Tetapi orang-orang Rekab, mereka memilih taat. Bangsa Yehuda, umat Tuhan, mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan kalau kita membandingkan bangsa Yehuda dan orang-orang Rekab, tentunya orang-orang Rekab hanyalah sekelompok kecil dan bukan siapa-siapa. Dan kecaman yang keras Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda itu sangat tepat. Karena ketidaktaatan mereka bukan hanya sekedar kekilafan, tetapi ketidaktaatan mereka itu sudah menjadi karakter mereka, sudah menjadi gaya hidup mereka. Ketidaktaatan sudah menjadi pilihan dari bangsa Yehuda pada saat itu. Dan hal itu ditegaskan dengan penggunaan kata terus-menerus sebanyak 2 kali. Di dalam ayat 14 dan 15 saya akan bacakan. Yeremia 35 ayat 14 dan 15.
Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Jadi bangsa Yehuda terus-menerus hidup di dalam ketidaktaatan. Tuhan sudah berbicara terus-menerus kepada mereka. Tuhan juga sudah mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya, terus-menerus menyampaikan supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka meninggalkan ilah-ilah asing. Tetapi mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka memilih untuk tidak taat. Dan sangat berbeda, sangat kontras kalau kita melihat orang-orang Rekab. Ketika bangsa Yehuda dibandingkan dengan orang-orang Rekab sangat kontras. Di mana bangsa Yehuda terus-menerus memilih untuk tidak taat. Tetapi orang-orang Rekab, mereka memilih untuk hidup taat kepada aturan, perintah yang diberikan oleh leluhur mereka. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-5, ayat 8 sampai 9, saya akan bacakan. Ayat 8 sampai 9 dikatakan, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak kami, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. Jadi orang-orang Rekab, mereka sekalipun kelompok yang kecil, mereka orang-orang yang taat, memilih untuk taat kepada aturan, perintah yang sudah dipesankan oleh leluhur mereka. Mereka tidak mau minum anggur. Ketika Yeremia menyuguhkan kepada mereka anggur, mereka menolak untuk meminumnya, karena mereka adalah orang-orang yang taat. Di dalam ayat 5 dan 6 saya akan bacakan ayat 5 dan 6 dikatakan, Yeremia 35 ayat 5 dan 6, di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Jadi itulah orang-orang Rekab, orang-orang yang taat. Berbeda dengan orang-orang Yehuda yang memilih untuk tidak taat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ketidaktaatan mendatangkan dampak yang buruk, mendatangkan akibat yang tidak baik. Kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-17, di mana karena bangsa Yehuda memilih untuk tidak taat, maka malapetaka akan datang dalam kehidupan mereka. Ayat 17 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Jadi mereka akan mengalami malapetaka karena memilih untuk tidak taat. Berbeda dengan orang-orang Rekab, karena mereka hidup taat, memilih untuk taat,
maka mereka diberkati Tuhan. Mereka dikenan Tuhan. Mereka diizinkan Tuhan untuk melayani Tuhan sepanjang masa. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-19. Karena mereka memilih untuk taat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, taat atau tidak taat tergantung pilihan kita masing-masing. Kalau hidup kita mau diberkati Tuhan, hidup kita mau dikenan Tuhan, kita harus memilih menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan perintah Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Sehingga malapetaka tidak datang dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang-orang yang taat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu dan pemeliharaan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami berdoa, bersyukur kepada Engkau buat kemurahan-Mu, di mana Engkau sudah memulihkan seorang ibu yang mengalami sakit kanker. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu, Engkau sudah menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemulihan keluarga yang ada. Kami berdoa buat pemulihan kesehatan dari umat-umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah kuasa bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan itu Engkau alirkan untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa buat pemulihan usaha, pekerjaan dari setiap umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati apa yang mereka lakukan, sehingga mendatangkan hasil untuk mereka nikmati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bersyukur Engkau sudah memberkati bangsa kami ini, sehingga boleh menjadi bangsa yang merdeka. Berkati pemerintahan yang ada, setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami keluarga GPDL Sade Magelang sehati dan sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.